Assalamualaikum. Hey guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Lemper isi unti guys, atau biasa juga disingkat menjadi lenti. Ada yang suka nggak nih? Yang ini termasuk jajanan langka karena belum banyak yang jual ya. Dan menurut saya ini mantap banget karena rasanya itu unik dan enak. Oke, yang penasaran yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 1 liter atau sekitar 800 gram beras ketan putih. Oke, rendam beras ketan dengan sekitar 1,5 liter air. Dan diamkan minimal 2 jam. Sambil menunggu direndam, siapkan juga bahan lainnya yaitu secukupnya daun pandan untuk membungkus. Dan untuk 1 liter beras tadi sebenarnya itu hanya dibutuhkan sekitar 15 lembar daun pandan dengan ukuran sedang seperti ini. Oke, bersihkan daun pandan, kemudian potong dan belah daun pandan menjadi 2 bagian seperti ini. Untuk panjangnya itu sendiri adalah sekitar 21 cm. Sisihkan. Siapkan juga cetakan onigiri dengan bentuk segitiga seperti ini. Untuk ukurannya itu sesuai selera saja ya. Dan ini saya menggunakan cetakan dengan ukuran kecil. Size-nya itu sekitar 4 x 5,5 cm. Oke, sisihkan. Berikutnya siapkan juga unti kelapa untuk isian, yaitu sekitar 100 sampai dengan 120 gram secukupnya saja ya. Dan untuk membuat resep unti kelapa ini, tutorialnya itu sudah kami bagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Oke, siapkan juga 200 ml jus pandan yang dibuat dari 8 lembar daun pandan. Kemudian cuci bersih dan potong-potong seperti ini. Lalu campur dengan 250 ml atau sekitar 1 gelas air dan blender halus seperti ini. Kemudian saring. Nah ini dia guys, total hasil akhirnya itu jadi sekitar 200 ml. By the way, untuk jus pandan wanginya ini jika suka juga bisa diganti dengan pandan suji. Atau menggunakan daun pandan suji dalam bentuk bubuk seperti ini juga boleh. Jika menggunakan pandan suji bubuk, caranya yaitu larutkan 1 sendok makan penuh bubuk daun pandan suji dengan sekitar 1 gelas air panas. Aduk rata dan diamkan hingga residunya mengendap. Setelah mengendap, tuangkan ke wadah lain dan untuk residunya ini kita buang saja ya. Nah ini dia guys hasilnya. Jadi untuk jus pandannya itu kita bisa menggunakan jus pandan wangi ataupun pandan suji sesuai selera. Atau bisa juga menggunakan campuran keduanya seperti ini. Jika dicampur begini pastinya selain harum juga warna hijaunya itu bisa cantik ya. Dan yang terpenting pastikan untuk takaran jus pandannya itu cukup sekitar 200 ml. Oke, sisihkan. Selanjutnya siapkan juga 200 ml atau sekitar 3/4 gelas larutan santan. Ini dibuat dari 65 sampai dengan 130 ml atau sekitar 1 sampai dengan 2 sachet santan instan kental sesuai selera yang dimix dengan air hingga volume 200 ml. Oke, aduk rata. Nah ini dia guys hasilnya. Berikutnya tuangkan jus pandan yang sudah kita buat tadi ke dalam larutan santan. Tambahkan juga 1 sendok teh garam halus. Aduk rata. Sisihkan.
Well guys, berikutnya balik lagi ke rendaman beras ketannya ya. Setelah direndam minimal 2 jam, selanjutnya cuci beras hingga bersih dan tiriskan seperti ini. Lalu panaskan panci kukusan, jangan lupa alasi sarangan kukusan dengan selembar daun pisang yang dirobek-robek seperti ini. Waduh Jan, teneng kudu ngerwak-rwak temen. Anu disengaja apa kepriwe sih ya? Lah Jan. Jadi daunnya ini memang sengaja disobek agar uap panasnya itu nantinya bisa tetap naik ke beras yang sedang dikukus dengan merata. Oke, masukkan beras. Kemudian ratakan seperti ini. Nah, setelah mendidih agar lebih wangi, masukkan juga 2 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul ke dalam air kukusan seperti ini. Kemudian tutup dan kukus setengah matang atau kira-kira itu dikukus selama sekitar 15 menit dengan menggunakan api sedang. Dan setelah dikukus sekitar 7 menit, selanjutnya balik lagi ke larutan santan dan jus pandan tadi ya. Jadi sambil menunggu ketannya dikukus, selanjutnya tuangkan larutan santan dan jus pandan ke dalam panci atau wajan seperti ini. Kemudian masak hingga mendidih dengan menggunakan api sedang agak kecil sambil terus diaduk-aduk agar santannya itu tidak rawan pecah. Nah, setelah mendidih begini, segera matikan api kompor. Pastikan ketika larutan santannya ini mendidih, beras ketannya itu juga sudah siap diangkat alias sudah dikukus selama 15 menit. Oke, sekarang angkat ketan. Kemudian tempatkan ketan di dalam wadah tahan panas. Dan selagi ketannya ini masih panas, segera tuangkan larutan santan yang juga masih panas tadi ya guys. Oke, aduk rata. Jadi pastikan kedua bahan ini dicampur dalam keadaan masih sama-sama panas agar hasil lempernya itu bisa pulen sempurna. Catat. Oke, setelah tercampur rata, diamkan minimal 15 menit hingga airnya benar-benar terserap. Jika sudah terserap begini, berikutnya kukus kembali ketan hingga benar-benar matang. Kukus dengan menggunakan api sedang sekitar 25 sampai dengan 30 menit. 30 menit kemudian. Nah, ini dia guys hasilnya. Oke, angkat. Kemudian tempatkan di dalam wadah tahan panas. Well guys, selagi ketan hangat dan jika bahan lainnya itu juga sudah siap, sebaiknya ini memang segera dicetak ya. Caranya yaitu ambil cetakan yang sudah disiapkan tadi, kemudian ambil juga secukupnya ketan, dan tekan-tekan seperti ini. Lalu tambahkan isian lempernya ya, yaitu secukupnya unti kelapa sekitar 1 sendok makan. Kemudian tutup kembali dengan secukupnya ketan seperti ini. Padatkan. Dan tekan dengan cara ditutup seperti ini. Oke, buka dan keluarkan lemper dari cetakan. Jadi deh, agar lebih cantik dan rapi, ambil 1 lembar potongan daun pandan yang sudah disiapkan tadi, kemudian lilitkan seperti ini. Dan kunci dengan menggunakan potongan isolasi seperti ini. Jadi deh,
cetak sisanya hingga habis. Nah, ini dia guys hasilnya. Lemper isi unti alias lenti sudah siap disantap. Waduh, Jan, kanyang nyelakamin temen deneng gila yuk. Oh, luweh gie wetenge. Aduh, Anwar jiot ke beti bukan ditomayan urung di foto sih lah. Satu resep ini itu bisa menghasilkan sekitar 25 sampai dengan 30 buah lenti tergantung dengan banyaknya isian unti kelapa dan juga banyaknya takaran ketan yang digunakan. Dan satu buah lenti ini beratnya itu sekitar 60 sampai dengan 65 gram. Jadi memang ukurannya itu lumayan jumbo ya. By the way, jika suka kita juga bisa menghias lenti ini dengan menggunakan edible stamp seperti ini. Dan buat kalian yang kemarin itu sempat tanya-tanya sebenarnya stiker ini bisa dimasak atau tidak. Aduh, sebenarnya stiker ini bisa dimakan atau tidak? Jawabannya itu boleh. Arti badok ya los, arti gondol yang ana, arti dikna jimat, ora apa-apa. Sepenting aja sampai dikuang lah yuk. Tuku larang-larang si citil beregane 500 nggak nih Jan. Intinya boleh banget karena sesuai dengan namanya ya, yaitu edible stamp atau biasa juga disebut dengan edible sticker. Edible sendiri itu kan artinya bisa dimakan ya. Jadi kalau edible sticker maksudnya itu ya stiker yang bisa dimakan. Catat. Karena memang stiker ini dibuat dari tepung kentang dan menggunakan tinta pewarna makanan yang aman dimakan. Oke, untuk cara pemasangan stiker ini juga sangat mudah ya. Setelah digunting begini, jika permukaan makanan yang akan kita tempel itu sudah lembab, maka stikernya itu tinggal ditempelkan saja seperti ini. Sementara jika permukaannya itu kering, seperti donat kukus ini misalnya, atau martabak lenggang ini, untuk cara menempelnya itu kalian bisa melihat di video cara mudah menghias donat dan brownies lumer yang sudah diupload di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Oke guys, setelah dihias begini, jangan lupa bungkus lemper di wadah tertutup agar bisa awet moist dan tahan lama. Dan untuk bungkusnya ini saya menggunakan mika plastik ukuran 7L. By the way, jika disimpan di suhu ruang, insya Allah lemper ini bisa awet hingga 2 hari 1 malam. Karena memang ini adalah jenis kue basah yang gampang basi ya. Jadi jika ingin awet lebih lama lagi ya kita bisa menyimpannya di dalam kulkas. Catat, selain menggunakan unti kelapa, kalau misalnya mau dimodif menggunakan isian abon juga boleh banget ya guys. Dan untuk resep membuat abon rumahan ini, tutorialnya juga sudah pernah dibagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Oke guys, demikian tadi cara membuat lemper isi unti gula merah ala The Hasan video. Semoga bermanfaat. Dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rizki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.